Ya, baru-baru ini warga Plus 62 diramaikan dengan berita bahwa Indra Bekti, artis tanah air, masuk rumah sakit. Indra dinyatakan mengalami pendarahan otak dan sempat tak sadarkan diri. Lalu setelah beberapa hari menjalankan perawatan, sang istri membuka penggalangan dana untuk Indra Bekti yang langsung menuai kontroversi di tengah masyarakat. Masa iya sih sekelas Indra Bekti nggak memiliki asuransi? Kan udah berkarir 20 tahun lebih, masa nggak bisa gadai aset dan masih banyak cuitan lainnya. Lalu apa benar Indra Bekti tak memiliki asuransi? Langsung saja kita bahas dalam Silat, asuransi atau tipu muslihat. Kita mulai dari slide pertama. Nah, pertanyaan tadi akan saya jawab di sini. Apakah Indra Bekti sudah memiliki asuransi atau belum? Iya, jawabannya adalah sudah. Berdasarkan pemberitaan online yang kami himpun, sang adik Indra Bekti mengakui bahwa Indra Bekti baru memiliki asuransi selama 6 sampai dengan 7 bulan saja. Jadi jika dikira-kira Indra baru memiliki asuransi pada usia 44 tahun 6 bulan atau 44 tahun 5 bulan. Apakah usia ini cukup terlambat untuk memiliki asuransi? Tentu tidak. Asuransi bisa dimiliki oleh usia dengan rentang manapun. Hanya saja biasanya semakin tua usianya maka biaya polis akan semakin besar dan kemungkinan pembuatan asuransinya diterima akan semakin sulit, terlebih jika nasabah memang sudah terinfo memiliki penyakit yang cukup parah. Pemberitaan juga mengabarkan bahwa penyakit Indra Bekti terhitung kritis, namun asuransi masih dalam masa tunggu. Nah, apa sih sebenarnya masa tunggu itu? Masa tunggu adalah sebuah periode waktu yang wajib dilalui oleh pemegang polis sebelum dapat mengajukan klaim asuransi. Ketentuan ini biasanya diterapkan perusahaan asuransi sebagai cara untuk bisa memantau dan menilai tingkat resiko calon nasabah. Biasanya masa tunggu ini berkisar sampai dengan 1 tahun, namun masing-masing asuransi memiliki ketentuan masa tunggu yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan klaim asuransi Indra Bekti tidak di-cover seluruhnya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Sebenarnya tidak hanya dalam masa tunggu saja asuransi bisa ditolak atau tidak di-cover menyeluruh. Ada alasan lainnya. Yang pertama adalah manfaat polis yang ditawarkan berbeda dengan yang diklaim. Setiap produk asuransi memiliki manfaat yang berbeda-beda dan semuanya tercantum di polis asuransi. Sebut aja deh, ada asuransi kesehatan yang memiliki manfaat pertanggungan rawat inap saja atau mungkin rawat jalan saja atau mungkin ada yang memiliki kedua manfaat tersebut. Karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa memahami apa saja manfaat-manfaat serta jenis resiko yang memang ditanggung oleh asuransi yang kita miliki. Yang kedua adalah tidak sesuai pernyataan polis. Setiap plan asuransi memiliki syarat atas penyakit yang ditanggung. Nah, bisa jadi nih, ada beberapa penyakit yang memang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan atau penyakit kritis yang membuat klaim asuransi ditolak. Atau bisa juga kita melakukan perawatan di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan asuransi yang kita miliki. Itu pun bisa menjadi alasan dari penolakan. Yang ketiga adalah data yang diterima asuransi tidak tepat. Nah, ini besar kemungkinan jika data kesehatan nasabah yang bersangkutan dalam SPAJ atau surat permintaan asuransi jiwa atau juga SPAK, surat permintaan asuransi kesehatan tidak benar. Misalkan, seseorang ternyata memiliki riwayat penyakit serius dalam jangka waktu tertentu maksud saya, atau pernah menjalani operasi. Namun, saat mengisi surat permintaan itu dia tidak jujur. Nah, sejatinya Anda wajib mengisi SPAJ dan juga SPAK dengan sebenar-benarnya dan ini tentunya akan sangat mempengaruhi nilai premi yang harus dibayarkan. Ketidakjujuran dalam mengisi formulir tersebut justru bisa menyebabkan klaim asuransi ditolak. Yang keempat adalah melebihi batas waktu. Nah, dalam polis asuransi kesehatan kita wajib mengajukan penggantian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan polis. Jika tidak mengajukan dalam waktu yang telah ditentukan, klaim asuransi bisa ditolak. Nah, kurang lebihnya ini adalah 4 hal yang bisa menyebabkan klaim asuransi ditolak. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi gimana pemirsa, apakah Anda sudah punya asuransi atau belum? Kalau belum, segera miliki asuransi kesehatan, minimal BPJS Kesehatan. Dan ini bisa jadi salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Jadi ketika nih amit-amit suatu saat sakit, asuransi kamu siap untuk membantu. Tapi kembali lagi, pastikan kamu juga mengerti tentang manfaat dan juga ketentuan yang Anda terima dari asuransi tersebut. Jangan mudah tergocek dengan harga murah saja. Cari tahu lebih dalam, cari pembanding dan putuskan dengan cerdas.
Dan bagi para agen asuransi juga jangan hanya ngejar closingan aja. Wajib edukasi nasabahnya, jangan ghosting ketika sudah dibeli produknya oleh nasabah. Nanti pasti butuhin malah ngilang lagi. Ingat loh, ini adalah tanggungannya nyawa, jadi nggak boleh sembarangan. Tapi untuk tahu lebih lanjut gimana cara pilih asuransi yang baik dan benar, saat ini nanti akan disampaikan oleh Maria Katarina dan juga Aulia Akbar. Sekian silat asuransi atau tipu muslihat. Jalan-jalan lihat bekantan, ada bekantan pakai dasi. Kalau urusan kesehatan, jangan sampai salah pilih asuransi.